Kalau hamil nanti lahir Bu disesar ya karena mata minus tinggi, kan dia harus siap. Iya. Misalnya gigi juga termasuk. Jadi saya dulu awal-awal gitu ya tahun 2015-an gitu. Tuh kenapa sih mesti diperiksa ini gitu. Itu jurnal-jurnal bilang tuh bisa ngebayangin prematuritas atau ketuban pecah. Salah satu penyebabnya adalah karies dentis gigi bolong. Salam sehat untuk kita semua, saya Tantri Murdopo, inilah AMS TV Channel. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai mempersiapkan kehamilan, seberapa sulitnya kah? Nah, mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang berusaha untuk hamil, mempersiapkan kehamilan bersama dengan pasangan dan juga keluarga. Yuk kita bincang-bincang hari ini bersama dengan Dr. Ahmad Mediana, SPOG. Dok, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai persiapan kehamilan sulit atau enggak? Iya apa enggak Dok jawabannya? Sulit atau enggak? Sulit. Sulit. Nah orang kan mikir, hah kok sulit? Kayaknya kan cuma gitu aja. Sulitnya tuh kayak apa Dok? Kalau dari kacamata SPOG. Ini pertanyaannya gampang, tapi menurut saya susah bener gitu ya. Gini, habis kalau ditanya mau hamil, jawabannya apa? Mau. Begitu ditanya siap hamil, siap. Begitu saya tanya apa yang udah disiapin, nggak ada. Nggak tahu Kisruh, Dok. gitu Paling ya, pasangan aja Dok gitu jawabannya. Pasangan ya gitu ya. Udah ada sih Dok pasangan itu doang persiapannya, tapi yang lain nggak. Padahal apa aja Dok sebetulnya harusnya? Kan sehat syaratnya kan, sehat tuh jiwa dan raganya gitu ya. Oke jiwanya gitu, katakanlah jiwa gitu ya, bukan bagian saya kan. Begitu raga kan bagian saya kan. Iya. Medical check up aja misalnya. Nah, rutin atau enggak gitu maksudnya Dok? Ada atau enggak ada gitu loh. Rutin mah hampir nggak ada yang rutin di Indonesia. Ada atau enggak ada gitu. 90% nggak ada tuh. Nah, coba pertanyaan dasar nih ya, golongan darah apa Bu? O positif apa negatif? Apa ya? Udah. Saya orangnya positif Dok, jadi pasti O positif. Nah, gitu. Nggak gitu jawabnya. Nggak ada yang bisa tahu saya O positif, suami saya A positif, Dokter Ahmad. Nggak ada. Padahal itu mempengaruhi proses kehamilan ya Dok? Sangat kan, begitu. Hati-hati. Begitu, O negatif Dok, kan saya harus disiapkan, ada obat yang mesti disuntik nanti 28 minggu segala macam kayak gitu-gitu. Nah, ini balik lagi tentang persiapan, kan kayak sesuatu persiapan gitu. Saya tuh yang suka saya tarik gitu ya sampai sedasar mungkin gitu, persiapan sperma dan telur yang sehat. Nah, emang sperma gimana Dok? Kayak gitu-gitu kan? kan? Juga nggak tahu lagi Dok yang sehat tuh kayak apa, Iya. yang jelek tuh kayak apa, saya sehat atau enggak, sperma dan ovumnya gitu ya Dok ya? Oke. Nah itu kan bahan baku. Bahan baku, jadi yang disiapin bahan bakunya nih ya, bahan bakunya apa gitu kan, ya mulai dari makanannya, olahraganya, istirahatnya. Ini berapa lama sebelum mau hamil Dok? 3 bulan kalau 3 bisa. bulan sebelumnya? Iya, jadi sampai ada green light gitu ya. Misalnya perokok, boleh nggak ngerokok? Ya boleh aja ngerokok, tapi sampai batas tertentu, boleh nggak dikurangin. Ini gitu. Berlaku untuk keduanya nih, laki-laki dan perempuan? Iya dong. Alkohol misalnya, gadgeter gitu kan, sekarang luar biasa kan gadget segala macam gitu. Kerja gitu ya, kalau kerja biasanya kerjanya Dok 18 jam sehari gitu. Saya kadang-kadang juga kagum juga sih sebenarnya mereka ya. Dok saya hampir nggak pernah ketemu matahari nih Dok, tuh hebat nggak tuh? Ketemunya asik terus gitu ya Dok? Iya, tapi dia ngomongnya sambil ketawa-ketawa, senyum-senyum. Itu mempengaruhi kesehatan fisik, mempengaruhi sperma atau gimana sih Dok? Ya semuanya dong. Ovum pasti. juga terpengaruh? Iya dong. Ya, coba ya, yang saya mau bilang adalah kita berhadapan sama organ reproduksi. Sesuatu yang sifatnya repro berbalik, siklus. Menghadapi organ yang sifatnya reproduksi, hidupnya juga harus sama dong, harus sikliknya juga mesti sama gitu. Jadi nggak boleh organ reproduksi tapi tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, gitu. Gadgetnya seharian, gitu kan nggak lucu jadinya gitu. Jadi ketika kita mau punya janin yang bagus, kehamilan yang bagus, persiapannya harus yang bagus juga. Tadi dokter bilang secara waktu 3 bulan sebelum mau hamil. Iya. Jangan-jangan harus sebelum nikah juga dipersiapkan juga? Oh iya dong pasti. Tuh kan. Ternyata jauh sebelum itu juga lebih ideal. Iya. Tapi let's say misalnya udah menikah nih Dok. Terus kemudian ketika kita sadar bahwa kita mau punya anak, lebih baik datang dulu gitu ya, konsultasi dulu gitu Dok. Biasanya apa tuh, medical check up atau jadi gimana Dok? yang pertama dia harus ideal declare. Nih, kita bicara ideal. Dia ideal ya.
harus declare dulu dong, saya siapa, kerjanya apa, punya pengetahuan apa, punya pengalaman. Keseharian, cerita bagaimana kesehariannya. Ya misalnya HIV positif, ya declare dong, jangan nggak ngomong, ya misalnya saya dok pernikahan saudara, saya dok anak dari seorang yang sifatnya apalah gitu ya segala macam. Riwayat keturunan, riwayat ini, riwayat itu kan banyak ya. Jadi terbuka dari awal ya dok? Iya. Saya nggak against untuk itu semuanya, enggak. Saya akan jadi note itu di situ ditulis dok. Saya pemarah gitu ya, ditulis. Sedetail itu dok? Iya dong. Saya kalau menurut Ahmad catatan saya banyak berarti ya Bom. Ya kan ada ya yang inilah saya pemalas dok. Saya ini saya ini. Ya bayangin obesitas gitu, mungkin pasien saya lebih dari 20% kali ya obesitas ya. Ya padahal mereka ya bekerja ya ini itu segala macam kan nggak terfikir oleh mereka bahwa jam 9-10 pagi ya harus jemur matahari dulu gitu, nggak terpikir. Udah mereka udah declare gitu ya, oke dokter Ahmad saya ini kan baru pertanyaan kan, baru pertanyaan gitu. Terus suami istri harusnya ya udah dari pertanyaan periksa dong gitu. Nah periksa ya mulai dari periksa fisik kan harus periksa fisik semuanya diperiksain. Dokter kebidanan tidak identik dengan organ kandungan aja, enggak juga harusnya gitu kan. Ya harus diperiksa dong, matanya minus 13, inilah itulah. Kan kalau matanya minus 3. Jadi menyeluruh ya dok? Iya dong. Udah, kalau hamil nanti lahir bu disesar ya karena mata minus tinggi, kan dia harus siap. Iya. Misalnya gigi juga termasuk, jadi saya dulu awal-awal gitu ya tahun 2015an gitu. Tuh kenapa sih mesti diperiksa ini gitu. Itu jurnal-jurnal bilang tuh, bisa ngebayangin prematuritas atau ketuban pecah, salah satu penyebabnya adalah karies dentis gigi bolong. Nah, ya, emang hubungannya apa sih dok? Sampai ke sana iya gitu ya. Kan seluruh ini kan satu sistem kan, jalur masuk, jalur keluar harus beres dong. Jalur masuk tuh apa? Mulut, gigi, hidung, kan banyak yang sinusitis, ada yang ini, ada yang itu gitu. GERD misalnya ya, asam lambung naik, banyak banget pasien saya gitu. Pokoknya kalau udah dok saya suka asam lambung naik, asam lambung gitu, saya tuh langsung gini ngomongin, ibu sibuk ya orangnya? Iya sih dok, gitu. Ya, itu udah seperti berlaku umum ya, luar biasa emang ibu-ibu calon-calon bapak-bapak juga ini luar biasa kerjaan sehari-hari. Nah tapi ketika sudah dicek nih dok, dikatakan spermanya sehat dan sel telurnya sehat tuh ketika apa sih dok? Kalau bahan bakunya sehat ya, jadi udah misalnya udah diatur ya gizinya misalnya gizinya seperti apa gitu. Nanti kan kalau ngomong kan udah pasti ngomongnya umum gitu ya, ya protein, ya buah, ya sayuran gitu kan. Kalau ditanya dosis gitu proteinnya berapa banyak dok, pasti nggak ngerti. Dok bu, kalau mau telurnya yang seperti ini kan ya bingung dong, saya ngerepotin gitu ya. Nanti pasti ada note-nya, bu nanti ke dokter gizi ya. Nanti dokter gizi akan menjelaskan lebih detail gitu-gitu. Gigi juga ke dokter gigi. Jadi itu proses selama 3 bulan sebelum hamilnya dok? Iya, diberesin jika ada masalah. Nah sekarang kan banyak masalah lagi nih dok. Ketika misalnya dikatakan bahwa sel telurnya sudah bagus, spermanya sudah sehat juga, tapi nggak kunjung hamil. Nah itu, jadi kalau bahan bakunya ya, ini ngomongnya sedikit bebas lah ya gitu ya. Yang membuat hamil kan Tuhan kan, gitu ya. Nah, tapi kan nggak ada sulap untuk Tuhan kan, bukan sulap ujuk-ujuk hamil gitu, nggak juga gitu ya. Logika nih, kalau udah dipersiapkan spermanya sehat, telurnya sehat, udah diperiksa pap smear, leher rahimnya sehat, udah diperiksa saluran telurnya dua-duanya sehat gitu ya, bagus semuanya. Nah, pada saat keadaan-keadaan seperti itu dikondisikan. Baru teknologi ini baru masuk nih. Udah dikondisikan, dia diatur jadwal berhubungannya di masa subur. Ya kalau belum berhasil dengan konvensional dikasih obat. Ya berarti disuburin kan. Kan rata-rata telur 1 bulan 1. Sperma yang 80-an juta gitu kan. Bayangin ini kompetisi ini kan luar biasa ya gitu 1 tahun 80 ya. Tapi kalau misalnya disuburin telurnya bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3. Jadi chance-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya resiko kembarnya juga lebih tinggi gitu. Jangan diomelin dokternya gitu kalau gue jadi subur. Kok tiba-tiba aku dapat kembar? Iya. Kembar 5 gitu. Kembar 5 kan itu jadi masalah pula gitu ya. Nah itu hamil misalnya udah, kalau udah direncanakan
teknologinya bisa sampai ke inseminasi, bisa sampai ke bayi tabung. Teknologi ini mau pakai yang apa aja deh, yang terhebat, yang terapa gitu lah ya. Ya 60-70% kemungkinan hamil. Ada, itu tinggi kan. Tapi 30% juga tetap ada. aja Tuhan Maha Kuasa gitu. Ya. Nah yang saya pengen dapat adalah, boleh nggak Bu, Bapak, yang dikejar jangan hamilnya gitu ya. Orang stres kan gitu, aduh haid lagi, lagi. Jadi kayak karena saya pernah ngalamin Dok, saya tuh 8 tahun baru punya si kecil yang sekarang. Jadi saya tahu rasanya tuh tiap kali, rasanya kayaknya hamil nih. Tiba-tiba kok gitu ya. Haid gitu. Itu tuh stres loh Dok, dan Itu nangis. stres ya? Dan nangis tuh waktu itu. Beneran berarti itu ya? Iya, bener dong Dok. Iya, itu dia. Nah boleh nggak, saya suka bilang, boleh nggak jangan itu yang dikejar. Sehat aja, sehat. Ibu, saya suka nanya gini ya, emang Ibu pernah lihat kucing sibuk? Emang ada kucing sibuk, Dok? Atau tumbuh-tumbuhan gemuk? Nggak ada sih Dok. Nggak ada, kecuali mungkin dibikin di bonsai, diapain kayak gitu-gitu ya, enggak. Itu kan semua reproduksi semuanya kan, kucing bereproduksi, tumbuh-tumbuhan bereproduksi, ikan bereproduksi gitu, semuanya kan semua sama polanya gitu. Ya orang-orang ini yang ada yang sibuk, ada yang perokok, ada yang ini, ada yang itu kayak gitu-gitu kan. Tapi tetap aja orang Indonesia kan angka kelahiran tetap tinggi kan. Ini yang di saya sekarang ya. Hampir setiap praktek selalu ada hamil pertama. Berarti kan banyak sekali kan orang hamil pertama. Kalau yang hamil kelima, karena udah hampir nggak ada. Berarti kan penduduknya banyak sekali orang Indonesia ini. Gitu, jadi memang banyak. Dok, tapi ada yang juga yang bilang bahwa kalau ingin mempercepat kehamilan itu gaya seksnya, katanya gitu, harus begini begitu, kaki di atas, wah apalah gitu. Pengaruh nggak sih Dok? Saya nanya nih Dok, beneran. Iya, ngaruh tuh gini maksudnya ya. Bisa nggak ngebayangin ada vaginal, ada leher rahim, ada rahim, ada saluran telur gitu ya. Itu dari sperma masuk ke dalam situ untuk ngelewatin leher rahim cuman 3-4 cm gitu ya. Perlu waktu sejam 2 jam. Lama ya Dok? Ya jadi paling saya cuma nganjurin aja, Bu, abis berhubungan Ibu diem dulu ya, tidur aja. Jadi bukan gayanya ya Dok? Bukan gayanya, setelah berhubungan yang penting gitu. Gayanya mau gaya apa aja terserah aja gitu kan. Yang enak gimana gitu. Iya, yang penting setelahnya diem gitu ya. Kan rata-rata ibu beberes ya setelah berhubungan. Bener. Karena banyak Dok yang mesti dikerjain. Iya, nggak boleh ya Dok? Iya jangan dong. Tidur anak kaki naik gitu Dok? Nggak usah, mau naik mau lurusin juga boleh. Sejam aja kira-kira gitu. Sejam tidur gitu aja Dok? Iya, kasih kesempatan relax sperma lah gitu ya? relax gitu. Jadi mungkin spermanya nanti masuk sendiri. Itu kan Tuhan yang buatkan di masa subur. Gerakan-gerakan dari vagina, leher rahim, ototnya terus gerakan narik gitu ke dalam. Otomatis ya Dok itu ya? Kalau gerakan waktu haid ngedorong. Keluar, iya. Itu kan sperma bisa ketarik dengan gerakan-gerakan kimia. Jadi ibu-ibu ayo relax, ibu-ibu berhubungan boleh pakai gerakan apa aja, gaya apa aja, sesuka hati, yang penting happy ya Dok ya. Kalau nggak happy nanti perkara lagi ya kan. Tapi abis itu tiduran. Ya jangan mikir yang lain, nggak usah tiduran tapi mikir yang lain terus sambil kerja, nggak gitu ya Dok ya? Enggak lah, relax aja, relax. Betul, itu relax itu perlu. Tapi dengan teknologi bisa nggak Dok, saya datang nih ke Dokter Ahmad, dokter, saya pengen punya anak laki-laki, saya pengen punya anak perempuan, gitu bisa nggak Dok? Bisa. Itu semua, coba bayangin ya kalau bayi tabung aja ya. 1 lawan 1, sperma lawan telur disuntikin, ya pasti hamil ya. Nah, 60-70%. Tapi kan nggak tahu Dok, itu laki-laki atau perempuan bayinya. Iya bisa dites dulu juga, bisa kan dipilih gitu ya, sperma dikondisikan yang laki, sperma kondisi perempuan, bisa. Bisa ya Dok? Bisa. Anak pertama, kedua nggak masalah gitu Dok? Nggak masalah. Itu teknologi kan? Iya. Gitu. Jadi itu dimungkinkan ya Dok ya? Dimungkinkan. Kan katanya suruh makan daging banyak biar anaknya laki, suruh banyak bersih-bersih biar anaknya perempuan, nggak gitu ya Dok? Iya boleh, semuanya boleh-boleh aja gitu kan. Ini kan ngomongin statistik, kita ngomong statistiknya lebih tinggi kalau laki-laki makan daging-dagingan oke, gitu. Tapi kan itu kan statistik. Tapi kalau dokter bilang bahwa datang ke dokter kandungan 3 bulan sebelumnya itu cukup nggak sih sebenarnya Dok? Cukup. Oke. Ini nggak ada matematika ya di Tuhan. Misalnya begitu datang obesitas. Kan saya ngomongnya gini, turunin Bu berat badannya, turunin gitu ya.
nggak boleh, saya nggak bilang ini sampai ideal ya Bu ya turunin 20 kilo, enggak. Sering tuh pasien saya baru turun 2 kilo, 3 kilo udah hamil. Jadi berarti kan niatnya udah diijabah katakan gitu niat. Tapi saat dia udah ngejalanin dan terjadi hamil dia siap. Tapi yang pasti bahwa yang namanya kehamilan itu menjadi penting untuk dipersiapkan sebaik mungkin dari pihak perempuan maupun laki-laki, ini kerjasama berdua gitu ya dok ya. Dan memang yang harus mau sulit ya, harus sulit itu tanda kutip, harus mau berupaya, berdaya gitu ya dok ya. Itu keren, berupaya gitu ya. Apa sih yang mau diupayain gitu ya? Ya pola hidup sehat. Pola hidup sehat tuh apa sih? Nah itu silahkan deh ya, campaign deh itu pola hidup sehat tuh apa sih? Apalagi Jakarta sekarang ya, lingkungannya nggak sehat. Ayo gimana? Mau jadi kalau boleh misalnya gitu jadi melanggar hak asasi manusia kali ya. Ibu-ibu jangan hamil dulu ya, masa ngomong gitu? Atau kita kalau hamil jangan di Jakarta tinggalnya gitu dong? Atau tinggalnya di mana? Di Bali, di Singapura gitu. Mungkin aneh nggak tapi kalau kampanye seperti itu? Bukan aneh sih dok, bingung pindahnya saya bingung gimana? Ya, gitu. Oke. Tapi misalnya di kamarnya ada air purifier gitu. Atau hobinya jadi banyak minum, olahraganya berenang, cuci hidung, itu kan kampanye-kampanye Tapi sebenarnya gini dok, kampanye hidup sehat itu kan sekarang banyak. Kita tuh kan selalu digaungkan kita harus sehat dan sebagainya. Sebenarnya kan intinya supaya punya ovum yang bagus, sel telur yang bagus gitu ya dok ya, supaya punya sperma yang bagus. Sehingga kalau disatukan punya janin yang sehat dan generasi yang bagus kan gitu ya dok ya. Ya bisa aja kok sebetulnya berbuah gitu ya dok, tapi hasilnya seperti apa gitu ya dok ya. Setuju nggak dok? Setuju. Jadi itu kalau bisa kita pola hidup sehat gitu ya, makanan seperti apa gitu. Nanti kan dipenggal-penggal semuanya. Makanan seperti apa, olahraganya seperti apa, istirahatnya kayak gimana, dan itu bisa tiba-tiba jangan-jangan kalau orang bisnis yang dengar dijadiin bisnis pula gitu ya. Oke, makanan hidup sehat. Menurut Dr. Ahmad Mediana mesti gitu, telurnya mesti segini, ikannya segini gitu. Yang pasti misalnya gitu ya, udah yang sederhana-sederhana aja gitu ya. Udah pastilah kurangin junk food, kurangin rokok, kurangin alkohol. Ini bisa tim di sini langsung pada nunduk semua dok. Begitu ngomong kurangin rokok langsung nunduk semua nih dok. Padahal itu basic ya dok, nomor 1 ya dok ya. SOS-nya nih, SOS-nya. Oke, ini kan kita masalah mau mendapatkan janin terbaik gitu ya dok. Jadi itu memang harus mau susah dan juga mau untuk berupaya dan berdaya. Tapi ketika kita ngomongin soal tadi masa subur dan lain sebagainya, itu berarti paling efektif memang di rentan itu ya dok ya? Nah kalau udah persiapannya sehat gitu kan, ini kan edukasi. Ya si ibunya juga harus edukasi kapan masa subur kan. Bayangin ya, bayangin seorang perempuan 20 tahun misalnya, masih muda dong gitu ya. Dia mens 8 tahun misalnya dari 12 tahun. Kalau ditanya masa subur, hampir gak ada yang tahu. Umur 30 tahun gitu, dia udah mens, udah 18 tahun mens kan, itu kan properti pribadi kan. Jangan-jangan rentang waktu mensnya juga nggak tahu lagi dok, haidnya kapan, nanti akan datang lagi kapan bulan depannya. Ibu tahu nggak masa subur gejalanya apa? Apa ya dok kayak gitu? Nah, kan ada gejala, ada waktu gitu, ada macam-macam gitu kan. Kalau ngomongin waktu, masa subur adalah tuh gitu kan, jadi teori kedokterannya jadi keluar gitu. Kalau mau periksa, rada hangat, rada ini. Kalau mau lendir vaginal, tarik 10 cm tidak putus. Kalau mau tes laboratorium, ada OVU test. Kalau mau USG, ada USG vaginal, macam-macam gitu. Jadi maksud saya tuh harus tahu juga masa suburnya kapan. Gitu kan, sehingga berpasangan juga tahu nih. Suaminya juga tahu kapan harus berhubungan seksual dan lain sebagainya. Dok, tapi ini mitos atau fakta ketika penis laki-laki itu mempengaruhi juga? Panjang, besar, mempengaruhi nggak dok? Nggak ada hubungannya. Jadi mempengaruhi apa? Ada sperma apa enggak gitu? Nah, itu dia kan. Jangan ngomongin soal bentuk atau apapun pas sama Dr. Ahmad. Lu punya sperma apa kagak gitu. Ya itu dong, yang penting kan itu kan. Ini gini ya, tentang masa subur ya. Saya menjodohkan Denmark Jakarta juga udah pernah. Maksudnya gimana dok? Suaminya di Denmark gitu, istrinya di Jakarta. Yang pelaut juga banyak pasien saya. Saya cuma ngomong gini, boleh nggak datangnya di masa subur? Ya kan kalau cuma di Batam kan dia datang seminggu sekali. Saya bilang gitu, boleh nggak datangnya di masa subur? Jadi bukan 1 minggu. Kalau suburnya Senin ya Senin dong datangnya gitu. Oh gitu ya dok? Nah ya kayak gitu. Ya kan harus mau sulit, berdaya, dan berupaya. Kan. Kalau mau dapat janin yang terbaik loh ya, kalau mau dapat anak-anak yang memang berkualitas gitu. Berarti catatan pentingnya apa dari Dr. Ahmad? Untuk persiapan hamil kan?
sekali lagi untuk persiapan hamil konsultasi dulu yang baik dan benar gitu, dan diupayakan gaya hidup pola hidup sehat suami istri gitu. Lagi persiapan hamil dan lagi hamilnya nanti akhirnya kan persalinan dan akhirnya menyusui, panjang kan ini cerita ini. Ya, harus jadi satu rangkaian cerita. Nggak boleh hamil, prahamilnya sehat, terus hamil sembarangan gitu kan jadi ngaco semuanya jadinya. Iya. Gitu sih. Karena memang juga ini rangkaiannya panjang, setelah melahirkan ada lagi menyusui, ada lagi juga harus ngurusin anak Tumbuh di bawah kembangnya. tumbuh kembangnya Iyalah. gitu kan. Berarti memang yang namanya sehat itu harus panjang, apalagi kalau kita bicara mengenai persiapan kehamilan tuh jadinya seperti apa yang mau kita hasilkan, Iya. anak-anak seperti apa yang ingin Anda dapatkan gitu ya. Jadi sehat itu bukan hanya masalah Anda atau pasangan Anda, Iya. tapi keturunan Anda juga menjadi penting, Iya. menentukan juga. Makasih ya dok. Banget. Hey, Oke, kita sip. jumpa lagi berikutnya.